Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mau bermaksiat kepada Allah SWT. Dia tidak berani untuk makan, minum, berhubungan badan, walaupun tidak diketahui oleh orang-orang yang terdekatnya. Kenapa? Karena dia takut sama Allah SWT. Begitulah yang seharusnya kita lakukan. Walaupun malam hari, walaupun di tengah kegelapan, walaupun bukan pada bulan Ramadan, kita harus selalu takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pelajaran penting dari ibadah puasa, yaitu khasyatullah, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takut yang menghalangi kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Takut yang mengerem keinginan kita untuk menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka adalah maghfirah, keutamaan dan pahala yang sangat besar. Nabi SAW juga bersabda, ainani la tamassuhum nar. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat fi sabilillah, dan mata yang berjaga dia tidak tidur karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekelumit dari keutamaan-keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ma'asyiral muslimin, ilmu yang sesungguhnya. Ilmu yang sesungguhnya bukan cuma sekedar banyaknya wawasan, pengetahuan, banyaknya baca kitab, banyaknya hafalan. Tetapi ilmu yang sesungguhnya adalah yang menjadikan kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut sama Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang berilmu. Dan Nabi bersabda, "Ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah." Saya adalah orang yang paling berilmu di antara kalian dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Makanya kata Imam Ahmad, "Innamal ilmu khasyatullah." Ilmu itu adalah rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya kita memiliki banyak pengetahuan? Apa artinya kita memiliki banyak hafalan tapi kita tidak merasa takut sama Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita sendirian, ketika kita tidak dilihat banyak orang, kita menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukanlah ilmu yang bermanfaat, saudaraku. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar hati ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertama hendaknya kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita semakin takut kepadanya. Man kana billahi a'raf kana lillahi ahwaf. Siapa yang semakin mengenal sama Allah, dia akan semakin takut sama Allah. Yang kedua, bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayadzakkaru may yakhsha. Akan mengambil pelajaran orang-orang yang takut kepada Allah. Adapun bagi orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita bawakan 1000 dalil pun,
ya, mental. Yang ketiga, hendaknya bagi kita mengingat kematian, mengingat akhirat. Ingat bahwasanya dunia ini fana, hina. Semua kita bakalan mati. Semua kita akan menghadap Allah SWT. Semua kita akan diadili di pengadilan akhirat. Ini harus selalu kita ingat. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kiat juga agar kita takut sama Allah Subhanahu wa taala adalah ya kita membaca kisah-kisah ya orang-orang sebelum kita yang dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengambil ibrah ya dari sejarah mereka. Ya. Inna fi dzalika la ibratan liman yahsha. Sesungguhnya di dalam hal itu, yakni sejarah-sejarah mereka, itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bulan Ramadan adalah momentum bagi kita untuk menguatkan rasa khasyatullah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut akan murka Allah. Takut akan laknat Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasa takut harus kita hadirkan dalam diri kita sehingga mengerem diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menganugerahkan kepada kita ya rasa takut kepadanya. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut baik dalam keramaian maupun dalam kesepian. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, ya anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi kami, menjadi dinding pemisah ya kepada kami ya antara dosa dan maksiat kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memasukkan kita ke surganya dan melindungi kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.